Ironi sikap Ketua KPK. Pekan lalu, publik dipertontonkan sikap yang jauh dari teladan oleh seorang pucuk pimpinan institusi penegak hukum. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, mangkir dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Firly pada Jumat 20 Oktober sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021. Firly Bahuri melalui keterangan koleganya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, beralasan menghadiri agenda lain yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Tidak jelas agenda yang dimaksud. Gufron juga mengatakan Firly perlu waktu untuk mempelajari kasus dugaan pemerasan itu. Surat izin Firly untuk tidak menghadiri pemeriksaan pada Jumat tersebut ditujukan ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sekaligus ditembuskan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Sebetulnya agak aneh, kenapa tembusan ditujukan ke Menko Polhukam yang notabene bukan atasan Ketua KPK dan jelas dilarang mengintervensi perkara hukum. Hal itu lantas mengingatkan pada perilaku Mahfud yang belakangan sempat seperti layaknya juru bicara KPK. Di luar kewenangannya, Mahfud menyebutkan siapa menjadi tersangka mendahului pengumuman KPK. Terlepas dari keanehan surat tembusan itu, absennya Firly dari pemeriksaan penyidik Polda menampilkan sebuah ironi. Firly selaku Ketua KPK mestinya sangat paham proses hukum. Alih-alih sibuk membantah dan menuding balik lewat keterangan tertulis yang disebar ke publik, Firly seharusnya terdepan menunjukkan sikap seorang warga negara yang baik. Firly juga pasti menyadari ketidakhadirannya membuat progres pengusutan kasus dugaan pemerasan tersendat. Apalagi polisi sudah menyatakan keterangan Firly akan menentukan penetapan tersangka. Hingga saat ini, polisi belum menyebutkan pimpinan KPK mana yang menjadi pihak terlapor atau dituduh memeras. Penyidik baru mengungkapkan bahwa pihak pelapor atau yang diperas ialah Syahrul Yassin Limpo yang pada waktu kejadian masih menjabat Menteri Pertanian. Hambatan penyidikan kasus tampaknya bukan hanya dari mangkirnya Firly atas panggilan polisi. Keengganan KPK menyanggupi permintaan supervisi yang diajukan Polda Metro Jaya turut menjadi sandungan. Polda Metro Jaya menyatakan surat permohonan supervisi telah disampaikan pada 11 Oktober. Namun lebih dari sepekan kemudian pihak KPK mengaku belum mengetahui keberadaan surat tersebut. Di era kejayaan teknologi informasi seperti saat ini, sulit dipercaya sebuah surat resmi sampai terselip entah menyangkut di mana. Supervisi dimintakan polisi karena kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tergolong tindak pidana korupsi. Jerat hukumnya memakai pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 65 KUHP. Kasus tersebut bukan perkara main-main, bukan pula masalah sepele. Pihak tertuduh merupakan pentolan institusi yang menjadi leading sektor sekaligus koordinator pemberantasan korupsi di tanah air. Apa jadinya bila KPK yang seharusnya terdepan memberantas korupsi justru dipimpin oleh orang yang korup? Tuduhan pemerasan memang belum tentu benar. Di lain pihak, suatu kasus tindak pidana tidak mungkin naik ke tahap penyidikan bila tidak ada indikasi kuat kejadian. Oleh karena itu, kasus pemerasan yang diduga melibatkan pimpinan KPK ini harus diusut tuntas dan selanjutnya bisa dibuktikan di pengadilan. Jika memang tidak bersalah, Firly mestinya tidak perlu takut memberikan keterangan kepada penyidik. Itikat baik untuk membuktikan bahwa pimpinan KPK tidak bersalah dapat mulai ia tunjukkan dengan memenuhi panggilan kedua esok. Polda Metro Jaya tidak perlu ragu, apalagi takut menjemput Firly jika masih mangkir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.